Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan setelah UTS terkait gangguan imun. Untuk kelompok yang akan presentasi, Izin Ibu, jadi dimulai ya Bu. Tadi putus suara Ibu. sinyal. Sinyal Ibu putus. Dimulai ya Bu. Halo, dengar Iya nggak? Bu. Iya, silakan dimulai, Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul gangguan imun akan mempresentasikan PowerPoint kami. Sebelum pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Apoteker Windy Yusdila, Spam Empam, dan kami beranggotakan eh, lanjut Sari, saya sendiri Erin Agriani, Rozi Parahmi, dan Isma Ayu Natasha. Baiklah, untuk slide yang pertama dibacakan oleh teman kami, Rozi Parahmi. Baik, Ibu. Terima kasih, Kak Erin. Mohon maaf sebelumnya saya lagi di perjalanan. Ya, nggak apa-apa. Triase gangguan sistem imun, hipersensitivitas, refleksi dari respon imun yang berlebihan, kerusakan jaringan akibat reaksi berulang dan tidak terkontrol terhadap antigen asing atau autolog. Autoimunitas, kegagalan toleransi diri, self tolerance, limfosit mengekspresikan reseptor spesifik yang menyerang sel antigen. Imunodefisiensi, produksi antibodi dan sel imun tidak memadai, hilangnya kemampuan bertahan terhadap mikroba atau toksin asing. Patofisiologi hipersensitivitas, definisi klinis, respon abnormal atau tidak terkontrol yang diklarifikasikan berdasarkan mekanisme kerusakan jaringan Abbas et al. 2014, jalur 1 antigen asing, reaksi terhadap mikroba dan antigen lingkungan non-infeksius alergen, 2 jalur 2 antigen autolog, reaksi langsung terhadap jaringan sendiri akibat kegagalan toleransi diri, respon abnormal atau tak terkontrol. Hasil akhir, kerusakan jaringan spesifik penyakit inflamasi. Matrik klarifikasi hipersensitivitas tipe 1 dan 2. Hipersensitivitas cepat tipe 1, komponen sel DA2, antibodi IgE sel mas eosinofil, mekanisme patologis degranulasi sel mas menghasilkan mediator amin vasoaktif, mediator lipid, sitokin yang mencetus inflamasi, manifestasi klinis rutinitas alergi, asma bronkial, anafilaksis.
Diperantarai antibodi tipe 2, komponen antibodi IgM, IgG melawan antigen permulaan sel matrik ekstraseluler. Mekanisme patologis, opsonisasi, fagositosis, dan pengerahan leukosit yang diperantai komplemen dan reseptor Fc. Manifestasi klinis, anemia hemolitik autoimun, penyakit Graves, myasthenia gravis. Matrik klarifikasi hipersensitivitas tipe 3 dan 4. Diperantai kompleks imun. Tipe 3, komponen kompleks imun antigen darah plus antibodi IgM IgG. Mekanisme patologis, deposisi kompleks pada membran basalis vaskuler menyebabkan vaskulitis dan kerusakan jaringan akibat gangguan aliran darah. Manifestasi klinis lupus eritematosus sistemik, glomerulonefritis. Diperantai sel T tipe 4 komponen, sel T CD4+, sitokin, dan CTLS CD8+, sitolisis, mekanisme patologis aktivitas makrofag dan inflamasi yang diperantai sitokin, serta lisis sel target secara langsung. Manifestasi klinis multiple sclerosis, DM tipe 1, penyakit Crohn, tuberkulosis. Autoimunitas, kegagalan toleransi diri, kegagalan patogenesis, kehilangan mekanisme self-tolerance pada sel B dan sel T memicu respon imun destruktif terhadap sel antigen. Klasifikasi topografi lokal terbatas pada satu organ atau jaringan spesifik. Sistem memengaruhi berbagai organ tubuh secara luas, campuran, kombinasi manifestasi terlokalisasi dengan komplikasi sistemik. Dilanjut lagi dengan Isma. Peta manifestasi klinis autoimun sistemik, lupus eritematosus sistemik, multiorgan otak jantung, paru ginjal, klinis, ruam kupu-kupu, kelelahan sesak napas, sindrom Goodpasture, paru-paru dan ginjal, klinis hemoptisis, dyspnea, edema, artritis reumatoid, persendian, jantung saraf, klinis deformitas sendi, inflamasi sistemik. Granulomatosis, Wegener, vaskulitis, sinus hidung, paru, ginjal, klinis, rinitis awal, kerusakan organ progresif. Peta manifestasi klinis, autoimun lokal, organ spesifik, kelenjar tiroid, penyakit Graves, hipertiroidisme, takikardia, tremor, intoleransi panas, tiroiditis, Hashimoto, hipotiroidisme, kulit kasar, intoleransi dingin, saluran cerna, penyakit Crohn, inflamasi ileum, pendarahan rektal, diare persisten, celiak disiase, intoleransi gluten, malabsorpsi, feses berlemak atau pucat, sistem saraf, sindrom Guillain-Barré, ascending paralysis, hilangnya refleks tendon dalam, multiple sklerosis, lesi SSP, vertigo, kelemahan kejang otot. Sindrom autoimun campuran, skleroderma, terkalisasi, kulit mengencang dan mengeras, bercak tebal dengan batas ungu, sistemik, fibrosis paru, perikarditis, distremia, pelepasan protein renal memicu hipertensi, sindrom Sjogren, terlokalisasi, kelenjar eksorin, ludah lakrimal menyebabkan mata atau mulut kering dan karis gigi, sistemik, ekspansi patologis ke paru sistem limpatik, ginjal, dan otot. Imunodefisiensi, indikator klinis dan tanda bahaya, definisi patologis, kondisi alami atau adaptif dengan produksi antibodi dan sel imun yang tidak mencukupi menyebabkan kegagalan resistensi terhadap mikroba atau toksin. Indikator defisiensi klinis, red flags, kerentanan terhadap infeksi rekuren dan oportunistik, eksaserbasi infeksi kronis, respon interior terhadap terapi antibiotik konvensional, temuan penyerta, hepatosplenomegali,
diare kronis, dan munculnya autoantibodi. Disfungsi komponen spesifik imunitas, sel B defisiensi humoral, kerentanan patologis memicu infeksi bakteri rekuren, contohnya otitis media, pneumonia rekuren. Fagosit hilangnya kapasitas netralisasi menyebabkan infeksi sistemik oleh bakteri dengan virulensi rendah, atau infeksi bakteri biogenik. Sel T defisiensi seluler, peningkatan kerentanan ekstrim terhadap agen virus, jamur, dan infeksi protozoa. Komplement, peningkatan risiko infeksi bakteri invasif, dan manifestasi sekunder berupa penyakit autoimun. Saya akan melanjutkannya. Etiologi defisiensi primer versus fisiologis. Definisi primer atau kongengental awitan muncul pasca penurunan proteksi antibodi maternal. Target organ rentan saluran napas, risiko tinggi infeksi bakteri biogenik dan jamur. Defisiensi fisiologi transisi kehidupan, tahun pertama dan kehamilan, imunosupresi natural terkait adaptasi fisiologis, proses penuaan, penurunan respons sel T dan sel B disertai penurunan tingkat efikasi terhadap vaksinasi. Lanjut, Sari. Faktor pencetus imunodefisiensi sekunder. Sekunder didapat 1. Malnutrisi, defisit elemen esensial, protein, kalori, zinc, besi, menghambat sintesis sel imun. Yang kedua, mikroba imunosupresif, agen seperti HIV, malaria, dan campak secara langsung menurunkan fungsi sel T. Yang ketiga, obat sitotoksik dan iradiasi, membunuh stem sel, progenitor, neutrofil, dan limfosit dalam organ limfoid. Yang keempat, tumor, pelepasan molekul imunoregulasi, imunosupresif, contohnya pelepasan sitokin, TNF beta blocker. Yang kelima, stres psikologis atau fisik, eksaserbasi infeksi sekunder akibat pelepasan glukokortikoid endogen yang bersifat imunosupresif. Lanjut, Sari. Pencitraan diagnostik dan laboratorium. Di sini ada gambar imunoskintigrafi atau pencitraan nuklir, injeksi intravaskular antibodi berlabel isotop radioaktif, deteksi emisi sinar gamma menghasilkan peta akumulasi antibodi spasial, aplikasi klinis utama, identifikasi letak neoplasma tersembunyi, lokalisasi dan konfirmasi area, inflamasi atau infeksi lokal seperti pada osteomielitis. Pelabelan seluler berbasis pencitraan menandai komponen seluler spesifik dengan zat radioaktif, diintegrasikan dengan visualisasi anatomi melalui komputer tomografi atau CT dan magnetic resonance imaging atau MRI. Lanjut, spektrum patologi sistem imun. Yang pertama, hipersensitivitas reaksi ekstrim. Karakteristik kerusakan jaringan akibat respon inflamasi berlebih. Mekanisme dasar antibodi IgE atau IgG atau IgM, kompleks imun dan hiperaktivasi sel T. Manifestasi utama alergi klinis asma vaskulitis. Yang kedua, autoimunitas atau salah sasaran. Karakteristik kehilangan sel
toleransi lokal maupun sistemik. Mekanisme dasar limfosit T atau B menyerang sel anti-aging antigen inang. Manifestasi utama SLE, reumatoid arthritis, penyakit Graves. Yang ketiga, imunodefisiensi, kegagalan pertahanan, karakteristiknya kegagalan fungsional seluler atau humoral. Mekanisme dasar defisit kongenital, malnutrisi, agen sitotoksik, patogen, imunosupresif atau HIV. Manifestasi utamanya kerentanan terhadap infeksi oportunistik dan piogenik. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan kami tadi. Baiklah, untuk kelompok yang mau bertanya, dipersilakan. Teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan. Izin Kak Erin mau bertanya. Baiklah, lanjut. Perkenalkan nama saya Feni Akmalialda. Di sini saya ingin bertanya dari PPT yang telah dijelaskan tadi, ada slide yang menyebutkan bahwa malnutrisi bisa menyebabkan imunodefisiensi sekunder. Zat gizi apa saja yang paling berpengaruh dan mengapa hal tersebut? Terima kasih. Baik. Ibu, Ibu izin. Ibu, lanjut aja. Siapa yang lagi mau bertanya, boleh? Ayo teman-teman bertanya, teman-teman. Izin bertanya Kak Erin. Oke, baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok Kak Erin. Pertanyaannya, pada slide tadi itu disebutkan bahwa hipersensitivitas tipe 4 itu diperantarai oleh sel T. Mengapa tipe ini disebut delayed atau lambat dibandingkan tipe lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, lanjut lagi. Siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya Kak Erin. Baik, lanjut. Perkenalkan, nama saya Pika Marcella Patrin. Bentar Kak. Ya, ditunggu. Izin bertanya, kalian kan menyebutkan SLE sebagai contoh autoimun sistemik. Apa yang menyebabkan SLE bisa menyerang banyak organ sekaligus? Makasih. Oke, sama-sama. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari 3 teman tadi ya. Pertanyaan yang pertama boleh dijawab oleh Isma Ayu. Isma Ayu. Oke, Kak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni. Jawabannya, zat gizi yang paling berpengaruh adalah protein, zinc, dan zat besi. Protein dibutuhkan sebagai bahan dasar pembentukan antibodi dan sel imun. Zinc berperan dalam proliferasi dan maturasi limfosit. Sedangkan zat besi penting untuk fungsi enzim dalam sel imun. Apabila ketiga zat gizi ini mengalami defisit, sintesis sel imun akan terhambat sehingga tubuh tidak mampu membentuk pertahanan yang kuat terhadap infeksi. Dan kondisi ini termasuk ke dalam imunodefisiensi sekunder yang dapat dialami.
Bagaimana, Feni? Terima kasih. Terima kasih, Tasya. Oke, selanjutnya boleh Rozipa jawab. Rozipa, apakah Anda ada di situ? Ada, Kak. Oke, jawab lagi, Dek. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan apa tadi? SLE sebagai contoh autoimun sistemik, apa yang menyebabkan SLE bisa menyerang banyak organ sekaligus? Itu tadi ya, Kak. Ya, Jawabannya, SLE terjadi akibat kegagalan mekanisme self tolerance pada sel B dan sel T secara menyeluruh sehingga limfosit mengekspresikan reseptor yang menyerang sel antigen di berbagai jaringan tubuh. Autoantibodi yang terbentuk beredar dalam darah dan dapat mengendap di berbagai organ seperti ginjal, jantung, paru, dan otak, menyebabkan kerusakan multi organ. Manifestasi klinisnya meliputi ruam kupu-kupu, kelelahan kronis, dan sesak napas, tergantung organ mana yang paling terdampak. Mungkin itu, Kak. oke. Pertanyaan yang nomor 1 lagi yang belum terjawab tadi ya, si Sari. Baiklah, untuk pertanyaan Sari, saya akan menjawabnya ya. Bentar, Yun. Ambil dewek, Yun. Kakak lagi. Yun, ambil. Pada slide yang disebutkan tadi bahwa tadi si Sari tadi mengenai hipertensi tipe 4 diperantai oleh sel T. Mengapa tipe ini disebut delayed atau lambat dibandingkan tipe lainnya? Jawabannya karena reaksi tipe 4 tidak melibatkan antibodi seperti tipe 1, 2, dan 3, melainkan sepenuhnya diperantai oleh sel T CD4 plus melalui sitokin dan sel T CD8 plus melalui sitolisis langsung. Proses aktivasi sel T membutuhkan waktu lebih lama, yaitu sekitar 24 sampai 72 jam setelah terpapar antigen. Sel T CD4 plus mengaktifkan makrofag yang kemudian memicu inflamasi, sementara CTL CD8 plus secara langsung menghancurkan sel target. Contoh penyakitnya adalah multiple sklerosis, penyakit Crohn, dan tuberkulosis. Mungkin itulah jawaban kami tadi. Gimana, Sari? Terima kasih, Kak, atas Oke, jawabannya. sama-sama. Ibu, izin Ibu. Ibu, Ibu, kami sudah selesai, Ibu. Baiklah, saya akan menutup presentasi kelompok kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, Kak, ada chat tuh, Ibu bilang lanjutkan, katanya dah. oh iya ya, kakak ada baca chat. Ayo lanjutkan lagi yang kelompok 7. Dipersilakan Ada tuh di, mempresentasi. Hah? berarti itu udah, Kak. Kelompok 7 lagi dah? Nggak tahu itu ada di chat tuh, apa ini dah. Bilang Ibu Sinja kan hilang timbul, lanjutkan katanya. Kok tuh di chat kan? Lanjut, Ada dah. lanjutkanlah. Siapa lagi anak presentasi? Apa? Silakan dilanjutkan dulu ya. Sinyal saya yang timbul. Oh, pantasan dipanggil. Sinyal ibu udah bagus. Lanjutlah yang kelompok 7 dah. Adik-adik, adik-adik semuanya. Apakah sinyalnya juga hilang?
Yang kelompok 7, apakah juga hilang sinyalnya? Apakah Ya, kita harus menghilang semuanya? kayaknya satu pertemuan satu kelompok, Kak. Kalau satu kelompok ya sudahlah kita matikan baik lah dah. Kita selesaikan batas di sini, Be. Nanti Kakak chat aja dulu ibunya kalau sudah selesai. DJ-nya siapa? Nggak KTP DJ-nya aja. jadinya di sini, Kak. DJ-nya kemana? Tidak ada sinyal juga ya? Nggak KTP jadinya nih. Memang tidak ada PJ gitu. Nggak di Zoom dionyo. Oh, tidak lagi nge-zoom. Jadi kayak mana? Kita biaya be zoom nih nganggo gitu ya. Kali ya. Ibu sinyalnya tidak bagus. Itu sudah selesai. Jadi gimana nih, guys? Apakah kita kabur? Ditutup, Kak, katanya. Kata ibu. Iya. Oke, baiklah. Ditutup. Berarti selesai ya kita zoomnya ya. Baiklah, demikianlah presentasi kami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.